Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Kita bersua kembali di kesempatan kali ini, tentu saja dengan saya yang bukan siapa-siapa, Tony Aditya, dan Mas Cokro Kusumo juga. Saya bukan siapa-siapa, hanya rakyat Ngobrol ya, biasa yang ingin bersuara gitu ya. Kalau pada waktu-waktu yang lalu gitu Mas Cokro ya, kita kan ngobrol soal Oh ya, ini Matis atau ngomong-ngomong kita pengen- pakai jaket ini dingin itu ya. dingin ini terus terang saja ini kalau kita lihat jam ini posisi dini hari ini ya Iya, jam, jam masih jam setengah 5 pagi jam 4:04 ini tepatnya ya. Jadi mohon maaf ini pakai jaket ini terpaksa karena dingin yang mana tentu saja kita harus menjaga kesehatan kita agar kita bisa selalu Survive bersilaturahmi lah ya. kan Iya, gitu ya. betul. Paling tidak silaturahmi sambil ngobrol kan Lah itu enak iya. loh. Apalagi saya ke tempatnya Mas Tony nih ngobrol-ngobrol. Aduh, medang kopi, Udut, rokok, aduh. Nah, ini Mas Joko kalau yang episode yang lalu kan kita bicara soal mati sejroning urip ya. iya, Nah, iya. itu apa namanya? Konotasinya kok kayaknya ini ya. Urip kok mati kok sedang urip Nah, ini kita di kontrol apa namanya kontrakan itu dengan sekarang kita bicara soal urip kudu urup. Iya. Itu Oh, loh. ini yang Urip menarik itu. lagi nih Mas Tony ya. Ini kalau memang luar biasa dari filsafat Jawa itu memang sangat banyak sekali ya, luar biasa ini. Urip kudu urip itu kan hidup, Ya. urup itu menyala. Jadi di dalam kehidupan kita harus bisa menyala memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita, baik lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat dan negara pada khususnya gitu. Jadi urip kudu urup itu betul-betul harus kita ejawantahkan atau kita melakukan perbuatan itu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan harus bersemangat Dan kan harus gitu bersemangat, ya. Jangan apa namanya urip kudu urup kok ngelesa ya udah baik lombo kan iya. gitu. Yang ya urip kudu urup ya harus kita bersemangat mencari manfaat, kebaikan. Ya kalau kita ngomong manfaat ya mesti hal yang baik ya. Iya, betul. Manfaat buruk ya orang Iya, buat apa manfaat buruk? Iya kan. Dan jangan lupa saya mohon sekali lagi dan berulang kali mestinya saya memohon Anda untuk berkenan subscribe, like, and share dan komen. Jangan lupa itu kan gitu loh Iya ya. betul. Jadi kembali lagi masalah filosofi urip kudu urup. Jadi ketika kita sebagai ini, mohon maaf Mas Tony, kita kan orang swasta nih Mas, kita tidak terikat oleh kedinasan tertentu. Iya. Nah, kita lebih banyak bergaul dengan strata sosial dari mulai yang terbawah sampai ke atas kita bisa. Bisa ya. Dan itu salah satu kelebihan kita orang swasta itu yaitu tidak ada protokol ya yang tersebut, sehingga kita ngobrol ini santai ya, kita ngobrol santai, terus kita juga bersuara santai dan kita tidak punya tendensi apa-apa ya. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, tapi kita hanya rakyat biasa ya. Yang jelas kalau kita bicara soal urip kudu urup, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kehidupan yang bermanfaat dan bersemangat. Nah, betul gitu, iya, ya kan? iya betul. Nah, sudah semangat tapi tidak bermanfaat pada banyak lombok, karena ya gitu. Ya, yang jelas kita katakanlah semangat dulu, semangat untuk membuat baik manfaat buat kita, manfaat untuk sesama kan begitu ya. Kalau misalnya manfaat buat kita tok ya ngambil hak orang lain yang manfaatnya nggak dapat token gitu loh, ya, untuk sesama. Nah ini kalau urip kudu urup itu dalam keseharian menurut pandangan Mas Cokro itu gimana itu? Ya gini, urip kudu urup itu setiap kita melangkah melakukan sesuatu ya, baik dalam kehidupan dan berkehidupan kita itu
selalu menuju ke jalan kebaikan seperti Anda tadi yang bermanfaat, ya, bukan yang tidak bermanfaat, yang harus selalu bermanfaat bagi sesama ciptaan Tuhan, ya. Itu misalkan kita lihat ada jalan-jalan, misalkan ada orang yang pakai senapan itu nembakin burung, Mas, di pinggir jalan, manuk emprit ditembaki, salah apa? Iya, sering Dulu kita lihat waktu itu kita ya. waktu kita kecil masih ada manuk emprit, manuk gatik. Sekarang di depan kita kan sudah jarang, nggak salah apa-apa ditembaki. Saya pernah Mas, saya pernah kayak gitu di salah satu jalan besar itu ya, berhenti, Mas, mohon maaf ya Mas, itu kok burung kamu tembaki apa? Kamu nggak punya ya rasa kalau dia punya anak lagi ngaji mau anaknya nungguin itu gimana, dia bilang itu. Nun sewu loh Mas, saya bilang itu. Cobalah dipikir lah, jangan cuma terus mama nih dikantet, ini dimakan apa enggak? Ya dimakan. Masa Allah cuma segini, dagingnya kan cuma segini, manuk emprit, saya bilang. Lah kok sih, ini kan juga ekosistem kita kan juga baik, itu makan belalang segala macam gitu loh. Janganlah kalau ditembakin. Terus akhirnya mereka nggak marah sih, saya bilang, oh iya Pak, matur nuwun Pak, besok saya udah nggak lagi lah. Nah kebetulan berapa nggak sengaja itu saya tuh beli itu loh Mas, roti samir. Anak itu loh, ini kan Mas, kok kemen sing medileng anak, iya. Saya dodolan nggih Pak, kalau lah, pun mboten dolanan kadang niku kula ada sajane ya alhamdulillah ya wis Mas kan arep medileng alas kan medil bajing apa-apa sing kira-kira merusak gitu. Dan sekarang kita di Purwokerto ini khususnya, dulu zaman saya SD, SMP, itu di pohon beringin alun-alun tuh banyak kuntul ya. Di sebelah kita itu tahu hotel Grand Hotel itu. Ya kuntul kan banyak sekali, sekarang sudah nggak ada. Nah itu yang apa namanya, kalau kita urip urip kudu urup. Nah ini antara lain seperti itu, urupnya menjaga kelestarian seperti anak cucu kita sekarang udah nggak pernah tahu kuntul kayak apa itu. Iya, nggak ngerti, cucu kita udah ngerti karena kalau dulu kita ada karsidenan itu, sebelah SMA 1 itu. Loh kuntul oke banget. Sekarang nggak ada sama sekali. Terus depan itu Kota Tip itu, dulu depan Aroma itu. Itu kuntul juga banyak banget. Nah, itu juga kemudian bangsa apa itu, kalau ke bangsa burung ya. Sekarang bangsa kupu-kupu aja. Alah, kupu-kupu sekarang tinggal tidak kalau dulu kan ada kupu gajah yang gede juga kita masih dan sebagainya itu sekarang juga sudah nggak ada. Ini kenapa? Nah itulah karena kita urip peteng. Orang urup urip sing peteng ora urup. Apa kita mau hidup dalam kegelapan? Kan tidak mestinya kan. Dan ini Mas yang saya takutkan ini bencana ada di mana-mana, salah satunya yaitu urip tidak urup itu. Itu yang saya gini, kalau zaman para nabi itu orang-orang yang baik disingkirkan dulu. Mau ada bencana, ada wahyu kepada nabi, nabi ini kamu menyingkir dulu, mau saya hancurkan orang-orang yang itu yang kafir itu. Sekarang enggak Mas, kita baik itu orang ada di situ, ada orang baik, ada ulama, ada apa, begitu hantam dia kena semua. Nah ini tentunya kalau kita berbicara soal bencana yang sering kita di sosial media kita sering lihat juga banjir bandang, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Tanah bergerak. Ini karena apa? Kita tidak urip kudu urup itu kalau tidak menjaga kelestarian alam kan gitu. Ya sekarang kalau kita lihat pohon bambu aja, pohon bambu. Kalau dulu zaman saya masih SD SMP itu
Di pinggir kali Jangan banyak lupa sekali ya, kali, di pinggir-pinggir sungai itu banyak sekali pohon bambu. Itu manfaatnya ada itu untuk mencegah longsor. Nah, sekarang ya kita bisa lihat lah ya, artinya banjir bandang yang cukup mengerikan, itu juga tanah longsor dan sebagainya. Nah, ini tentu saja mudah-mudahan apa namanya bisa mengingatkan artinya mengingatkan kita juga, saya juga kita kan, semua termasuk termasuk itu, kita itu. khususnya mengingatkan diri saya Kita sendiri ya betul. Ya kan, Iya, aja jarkoni urip sing urup, urip sing urup artinya kita memberi bisa mencerahkan sekeliling kita, utamanya memberi manfaat kepada untuk masyarakat sebelum ke masyarakat ya, untuk lingkungan kita sendiri kecil gitu saja ya. Ya, nah tentu saja apa namanya urip kudu urup itu menjadi penyemangat kita. Artinya dalam menjalani kehidupan ini ya yang harus memberikan sinar kecerahan buat untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, masyarakat dan alam sekitar kan ya gitu. Betul ya, itu jadi hubungan hablum minanas wa hablum minallah ya. Urip kudu urup itu kita harus bisa menjadi suri toladan yang dianjurkan oleh agama kita, bahwa kita itu sebetulnya rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kita nanti kalau ada suatu perbedaan, ada suatu tentunya ada yang lain, tapi bukanlah untuk di perbedaan itu menjadikan suatu permusuhan ya. Tapi cobalah kita cari kemaslahatannya itu. Iya. Gitu. Kalau kita juga saya pernah nonton ini, bukan nonton ya, artinya pernah melihat tayangan yang mana hewan saja bisa berperi kemanusiaan. Artinya apa? Memberikan isyarat tuh. Stop. Dia di tengah jalan. Itu nggak mau minggir dan sebagainya, nggak mau dikelakson dan nggak mau minggir. Ternyata tanah yang sebelah sana longsor. Itu karena punya insting kalau namanya hewan insting. Itu satu. Kedua, kalau kita punya hewan piaraan ya punya hewan piaraan, kita sayang, kita rawat dan sebagainya, dia tahu dengan majikannya, tahu ya, bukan sedang katakanlah anjing, kucing dan sebagainya, itu termasuk burung pun tahu ya. Nah itu mereka yang binatang aja bisa urip kudu urup. Nah kita yang manusia kok ora bisa kan malah metengi, urip malah metengi. Membikin padam. Itu yang tidak memberi pencerahan. Itu. Nah sekarang ini kan banyak sekali hal-hal yang kontradiktif ya, artinya isu kecil aja langsung dibesar-besarkan. Nah itu ya kan sebetulnya membuat situasi justru tidak kondusif. Nah kalau situasi tidak kondusif, akhirnya kayak kita orang ini yang rakyat jelata yang menderita kan gitu. Padahal yang membuat ketidakkondusifan itu juga terkadang dari kita juga kan gitu. Artinya sing paling bener sing paling bener. Padahal belum tentu kebenaran itu ada. Ya. Kebenaran yang benar itu hanya Allah kan yang mutlak itu kebenaran. Kebenaran mutlak itu. Dan kadang-kadang orang kok suka memaksakan kehendak loh. Kowe kudu kayak kiye manut karo aku. Nek ora manut kok berarti ora bener lah. Ini kan itu yang tidak memberikan urup kan gitu ya. Mematikan malah wis urup malah dipateni. Nah, itu yang tidak memberikan urup, justru memberikan kegelapan. Nah, tentu saja kita ngobrol ini tentu saja tidak ingin kehidupan kita yang dari sangkan paraning dumadi, kemudian berbicara soal karma, nrimo ing pandum, kemudian mati sajroning urip. Nah kita sekarang dalam urip ya kudu urup, urip kudu urup, bermanfaat kepada siapapun
ciptaan Tuhan, baik itu manusia, baik itu hewan, tanaman dan sebagainya. Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tanaman di belakang kita ini kalau nggak dirawat ya nggak bisa mati. Dia tahu. kan? Kalau dirawat dia berbunga, kemudian berbuah, ya itu. Nah, itulah yang ini apa namanya membuat urup itu kan. Itu. Coba kalau misalnya di suatu rumah kok nggak ada tanamannya loh. Oh, gersang ya. Nah, gersang tidak memberikan gairah hidup. Iya, betul. Hidup itu harus bergairah. Iya, betul. Urip kudu urip, hidup itu harus bergairah, jangan melempem. Iya. Melempem dalam artian apa namanya tetap bergairah meskipun mohon maaf ini kayak jenengan wis pensiun ya atau terus melempem tetap bergairah baik kan iya harus punya aktivitas yang positif dengan wis ora kanggo apa-apa terus jadi larati mutung dan sebagainya ngalak-alakna. Nah itu yang enggak benar kan gitu. Iya, sudah nggak dipakai terus menjelek-jelekan institusinya atau atasannya. Sekarang banyak orang yang sakit ya, hati itu kayak gitu. Namanya penyakit hati. Waktu dia diberi kekuasaan, waktu dia diberi dia tidak pernah mengkritik, tapi begitu dia tidak dipakai, dia ada cari-cari kesalahan, dicari-cari kesalahan terus. Seolah-olah dia tidak punya salah, padahal dia itu harusnya kan berkaca kepada diri, ngilo gitu dhewe carane wong Jawa kan harus melihat diri kita sendiri. Siapa sih aku? Kok si siapa? Gitu lah. Kok si siapa? Kok duduk siapa? Kok siapa? Ini orang yang orang seperti itu biasanya tidak menyadari bahwa manusia itu seperti kita, itu mesti tidak mungkin tidak, pasti ada kekurangan. Tapi juga pasti ada kelebihannya. Entah itu dan apa namanya yang Maha Kuasa Gusti Allah itu sudah menciptakan antara kebaikan dan kekurangan ini mesti keseimbangannya ada ya. Pasti ada itu. Mana saat dia harus dihargai kebaikannya, kekurangannya juga harus dikoreksi kan ya, gitu. Tidak hanya sekedar antem kromo kok salah gitu ya kan. Dan tidak seperti itu. Yang kita harapkan yang kritik itu kritik yang bersifat membangun, bukan kritik yang mencaci maki ya kan. Nah, sekarang kan banyak kan ini apa saya nggak boleh bersuara, ini kan suara tapi dia itu isinya bukannya tapi memaki-maki. Nah itu yang memaki-maki, menjelek-jelekan. Nah ini yang itu berarti mencederai urip kudu urup kan gitu. Mencederai juga mati sajroning urip, mencederai juga nrimo ing pandu, mencederai juga karma. Kalau orang sudah di puncaknya katakanlah berbicara soal karma, kemudian itu tadi yang berurutan itu kalau karma nrimo ing pandu urip mati sajroning urip kudu urup. Ini insya Allah bagus, baiklah. Mudah-mudahan pemimpin kita bisa dalam semua lini lah ya, yang semua kebijakan ya masyarakat kita kan gitu ya, termasuk saya juga, sama kita juga kan gitu ya. Dan tentu saja saya yang bukan siapa-siapa, Mas Cokro juga bukan siapa-siapa, bukan sedang keminter. Enggak. Pinter be orang udah sapa-sapa pinter. Lah iya tadi bilang kok si siapa ini. Kok bisa ngomong kayak gue. Nah, itu kan hanya sekedar mengeluarkan isi hati sebagai rakyat biasa. Kalau boleh bersuara, kan begitu Mas Cokro ya. Nah, untuk Anda sekalian para sahabat tentu saja bisa kiranya memberikan saran, kritik untuk apa yang kami utarakan setiap kali perjumpaan. Bukan kami sedang membeda-bedakan, tapi paling tidak karena kebetulan sekali saya dan Mas Cokro orang Jawa ya, falsafah Jawa ya. Meskipun kita tahu
falsafah Kalimantan, falsafah Iya, Sumatera, semua kemudian kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Itu bagus itu semua, semuanya bagus. pasti punya falsafah, falsafah ya. masing-masing. Dan kalau kita Diterapkan. satukan falsafah itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Seperti Hanya beda gaya bahasanya. Iya, Iya kan kita gaya bahasanya. kalau beda bahasa Jawa, Pak wong Jawa Tengah, wong Banyumas karo wong Semarang beda, karo wong Solo lebih beda maning kan gitu. betul. Kita cablaka, sing mangan sega yuk pada mangan sega, kalau orang sana yuk podo ama sego, aneh gitu loh, lebih halus, ada yang lebih cablaka, kasar bukan berarti yang konotatifnya jelek, tapi kasar kita Banyumasan cablaka ya. Lain waktu kita akan bicara juga soal orang apak, orang kepenak gitu. Itu ada yang berkaitan dengan falsafah Banyumasan itu ada. Dan ada yang bilang katanya orang apak, orang kepenak itu justru bahasa Jawa yang paling kuno. Iya. Nah itu benar tandanya. Jawa Dipa itu sebelum itu sebenarnya. Orang apa orang kepenak jadi kayaknya dulu Mas Tony pernah ikut itu ya seminar bahasa Jawa internasional ya. Iya pernah dulu. Penjenengan yang jadi moderatornya ya waktu itu di zaman Pak Bupati Warjoko pertama kali itu jadi bupati itu. Kita dari Paguyuban Kerabat Mataram waktu itu membuat seminar itu. Seminar internasional ya. Internasional bahasa Jawa. Lah ini sekarang malah ada. Nah, tentu saja untuk masing-masing suku yang ada di Indonesia ini kan banyak sekali. Monggo baik suku Kalimantan, suku Irian, mari kita bersama-sama untuk menguri-uri budaya asli kita, kan begitu ya. Nah, tentu saja untuk para sahabat, kayaknya ini semakin dingin saja ini hawanya nih. Tentu saja mudah-mudahan yang senantiasa, meskipun saya bukan siapa-siapa, Mas Cokro bukan siapa-siapa, juga amat sangat mengharap mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada guna manfaatnya meskipun hanya sedikit sekali kan begitu kita bikin urup. Mari bersama-sama kita urip kudu urup. Dan sebelum kita akhiri, tidak ada salahnya juga sekali lagi saya mohon kiranya Anda berkenan untuk subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa lah monggo kritik sarannya disampaikan. Terima kasih, kita bersua kembali di kesempatan yang akan datang. Salam sehat untuk para sahabat.